Baru-baru ini beredar sebuah video melalui WhatsApp. Isinya berupa ajakan demonstrasi di Hari Tani. Dalam video itu terdengar suara lantang, membacakan naskah penuh semangat, menyebut perjuangan melawan korupsi, mengutip pidato Bung Karno, hingga menyerukan untuk berkumpul di depan kantor kejaksaan. Bahkan, ajakan itu disertai dengan pekikan kemenangan dan seruan takbir. Sebagian orang mungkin langsung ikut terbakar semangat. Sebagian lain merasa ragu, bahkan khawatir. Lalu pertanyaan pentingnya, bagaimana kita sebagai masyarakat harus menyikapi kabar semacam ini? Demo atau unjuk rasa memang diatur dalam undang-undang. Ia adalah hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak ada yang salah dengan menyuarakan aspirasi. Tapi, perlu dicatat, setiap ajakan aksi massa seharusnya jelas, transparan, dan bertanggung jawab. Siapa penyelenggaranya? Apa tuntutannya? Apakah jalur yang ditempuh sudah sesuai aturan hukum? Ini semua pertanyaan yang wajib kita ajukan sebelum ikut serta. Karena tidak jarang, semangat masyarakat justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan lain, baik politik maupun ekonomi. Korupsi memang nyata, dan kita sepakat melawannya. Korupsi menggerogoti hak rakyat, termasuk para petani. Dana pupuk, subsidi, bantuan sosial, hingga proyek pembangunan bisa bocor jika ada oknum yang tidak jujur. Dampaknya bukan hanya angka di laporan, tapi langsung terasa di dapur masyarakat kecil. Namun, melawan korupsi tidak cukup hanya dengan teriak di jalan. Ada banyak jalur konstruktif yang bisa ditempuh. Misalnya, ikut mengawasi penggunaan dana desa yang kini transparansinya bisa diakses publik. Berani melapor jika menemukan pungutan liar atau penyalahgunaan anggaran. Menolak gratifikasi sekecil apapun di lingkungan kerja. Ingat, pemberantasan korupsi adalah kerja kolektif. Ia tidak akan berhasil jika hanya dibebankan pada kejaksaan atau KPK. Tanpa dukungan masyarakat yang jujur dan berani, hukum akan selalu kalah oleh tipu muslihat. Kita harus berhati-hati dengan pesan-pesan provokatif di media sosial atau grup WhatsApp. Video yang beredar seringkali menggunakan bahasa yang menggebu, bahkan emosional. Itu sah-sah saja, karena memang ditujukan untuk membakar semangat. Tapi, di balik itu, ada risiko besar. Masyarakat bisa terseret tanpa tahu arah. Maka penting untuk 1. Verifikasi. Cek siapa penggagas aksi dan tujuan konkretnya. 2. Pertimbangkan dampak. Apakah aksi tersebut benar-benar membawa perubahan atau hanya menimbulkan kericuhan? 3. Gunakan jalur resmi. Melapor ke lembaga hukum, memanfaatkan mekanisme whistleblowing, atau bergabung dengan forum-forum resmi pengawasan publik. Dengan begitu, semangat yang murni melawan korupsi tidak berubah menjadi kerugian baru bagi masyarakat. Hari Tani seharusnya jadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan petani Indonesia. Mereka adalah tulang punggung bangsa, penyedia pangan untuk semua. Ironis rasanya jika momentum itu hanya dijadikan panggung provokasi politik. Justru, refleksi yang lebih tepat adalah bagaimana kita memastikan kebijakan pertanian bebas dari praktik kotor. Apakah pupuk subsidi sampai ke tangan petani dengan benar? Apakah lahan mereka aman dari mafia tanah? Apakah hasil panen bisa dijual dengan harga yang adil? Inilah medan nyata pemberantasan korupsi di sektor pertanian. Teman-teman, perjuangan melawan korupsi adalah ladang panjang. Ia tidak selalu butuh teriakan, kadang justru dimulai dari hal sederhana, menolak pungli, berani jujur, dan aktif mengawasi lingkungan sekitar. Video ajakan yang beredar di WA mungkin bisa memantik semangat, tapi jangan biarkan semangat itu disalahgunakan. Mari bijak dalam menyikapi informasi, jangan mudah terprovokasi, dan tetap fokus pada tujuan bersama, membangun negeri yang bersih, adil, dan bermartabat. Karena sejatinya, perang melawan korupsi bukan sekedar milik segelintir orang, tapi tanggung jawab kita semua. Perjuangan melawan korupsi dan ketidakadilan memang berat, tapi bukan berarti mustahil.
Setiap langkah kecil yang kita lakukan, dari menjaga kejujuran diri sendiri, menolak suap sekecil apapun, hingga berani bersuara di ruang yang tepat, adalah bagian dari perubahan besar. Mari kita mulai dari diri kita, dari hal yang paling dekat. Karena bangsa yang bersih hanya bisa lahir dari rakyat yang berani jujur. Sekarang aku ingin dengar pendapatmu. Menurut kamu, langkah paling sederhana apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk ikut melawan korupsi? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu inspirasimu bisa jadi semangat bagi yang lain. Di channel ini, setiap video adalah cermin realita. Anda berani lihat yang lebih tajam? Silahkan lanjut ke video yang lebih gila di Reaksi Nusantara. Karena kami menyajikan fakta tanpa kompromi.